teman-teman, kembali lagi dalam membahas soal-soal kebidanan. Bagi teman-teman yang mungkin mengikuti P3K Kebidanan, SKB CPNS Kebidanan, atau UKOM Kebidanan. Seorang anak laki-laki berumur 2 tahun bersama orang tua datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 1 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya, anak sering sakit dan makan makanan keluarga 1 kali sehari. Gemar cemilan, siap saji, dan minum air putih hanya setelah makan. Hasil pemeriksaannya berat badan 11 kg, tinggi badannya 78 cm, pernapasannya 26 kali per menit, suhunya 37,7 Celcius, konjungtivanya pucat, dan skor KPSP-nya 9. Menkes apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi, ini kan anak sering makan, anak sering sakit, sering makan, dan makan makanan keluarga 1 kali sehari, gemar cemilan, siap saji, dan air putih hanya setelah makan. Berat badannya normal ya teman-teman, 11 kg, 2 tahun, tinggi badannya juga, pernapasan juga, suhu juga, konjungtiva pucat. Gitu. Menkes apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat opsi jawabannya teman-teman. A. Perbaikan pola asupan gizi gitu kan. Ini kurang tepat ya teman-teman gitu. Kita tengok lagi opsi yang B, optimalisasi Kaizen harian. Enggak juga ya teman-teman gitu, karena kan anak A di sini kasusnya kan anak sering sakit bukan diare gitu ya, bukan karena Kaizen gitu. Penyajian menu variatif gitu, ini jawaban yang paling tepat kan teman-teman, karena di sini makanannya hanya 1 kali sehari gitu, terus anaknya gemar cemilan siap saji gitu. Coba variatifnya itu nggak harus 3 kali tapi 2 kali gitu. Dan cemilannya juga kalau bisa jangan cepat saji, bisa buah, bisa sayur yang lebih bergizi gitu teman-teman, yang real food gitu, bukan siap saji. Soal nomor 2, seorang perempuan berumur 27 tahun aseptor AKDR datang ke PMB dengan keluhan terlambat haid sejak 2 bulan yang lalu. Hasil anamnesisnya nyeri perut bagian bawah, hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80 mm Hg, nadinya 90 kali per menit, pernafasannya 24 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, dan ispikolo benang AKDR masih terlihat. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi, ini ibu adalah aseptor AKDR gitu kan, tapi terlambat haid sejak 2 bulan yang lalu. Dengan ispikolo benangnya masih terlihat teman-teman gitu kan, juga nyari perut bagian bawah. Tindakan awal apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Walaupun ibunya udah pakai aseptor AKDR teman-teman, tetapi ibunya ternyata terlambat haid. Berarti kita kan mengarah ke hamil ya teman-teman ya, masih mencurigai kehamil. Jadi apa tindakan awal yang kita lakukan teman-teman? Kita lihat opsinya itu A, berikan analgetik, salah ya teman-teman. Analgetik biasanya kan ya untuk nyeri ya teman-teman. Lakukan tes kehamilan ya. Kita tes pack dulu teman-teman gitu. Mau itu positif, mau itu negatif, kita lakukan dulu tes pack gitu. Biar lebih nanti kalau misalnya positif kita bisa USG, kalau misalnya negatif kita bisa tahu ini sakitnya apa selain hamil karena nyeri perut bagian bawah kan teman-teman. Kolaborasi dalam pemberian terapi hormon bukan tindakan awal ya teman-teman, salah. Rujuk ke dokter spesialis OB/GYN bukan tindakan awal juga bisa, tapi bukan tindakan awal. Jadi jawabannya itu adalah B. Soal nomor 3, seorang perempuan berumur 26 tahun P1A0 melahirkan 1 jam yang lalu di PMB dengan keluhan nyeri pada jalan lahir. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 110/80 mm Hg, nadinya 88 kali per menit, pernafasannya 28 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, TFU-nya setinggi pusat, plasenta lahir lengkap, terjadi ruptur mulai mukosa vagina sampai kurang 50% bagian sphincter ani eksterna dan terdapat pendarahan aktif dari pembuluh arteri. Masalah apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi itu terjadi ruptur gitu. Ruptur mulai mukosa vagina sampai kurang lebih 50% bagian sphincter ani. Apa masalah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Gitu kan? Kita lihat opsi jawabannya A, varises perineum yang pecah. Ini salah ya teman-teman gitu. Laserasi derajat 3. Ya, ini jawabannya. Karena ada beberapa jenis laserasi ya teman-teman. Nanti kita lihat bagannya ya. Robekan porsio salah, laserasi cervix juga salah. Jadi jawabannya itu yang B.
Kita lihat bagannya teman-teman. Laserasi itu ada derajat 1, 2, 3, sama 4. Kalau misalnya derajat 1, dia itu perobekannya itu dari mukosa vagina sampai kulit perineum. Dan itu tidak perlu penjahitan ya teman-teman. Gitu. Kalau misalnya derajat 2 itu dia dari mukosa, kulit, sampai otot gitu. Dan itu dilakukan penjahitan. Dan biasanya bidan bisa melakukannya itu karena ini masih termasuk normal ya teman-teman. Gitu. Kalau derajat 3 itu dari mukosa, kulit, otot, sampai sphincter ani eksternal gitu. Itulah makanya tadi jawaban soal nomor 3 itu derajat 3 karena sampai otot sphincter ani eksternal, dan ini harus dirujuk ya teman-teman, itu harus dokter yang menanganinya gitu, bukan wewenang bidan lagi. Derajat 4 ini dari mukosa, kulit, otot, sampai dinding rektum anterior teman-teman. Ini juga harus dirujuk ya teman-teman, karena sudah bukan wewenang bidan juga. Soal nomor 4, seorang perempuan berumur 21 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri saat buang air kecil sejak 5 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya bekerja sebagai PSK, hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 120/80 mm Hg, nadinya 80 kali per menit, penapasannya 24 kali per menit, suhunya 37,8 derajat Celcius, dan keluar nanah dari jalan lahir. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi itu ibunya ada keluhan nyeri gitu kan saat buang air kecil sejak 5 hari yang lalu dan bekerja sebagai PSK. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya normal gitu kan, nadinya normal, pernapasan normal, suhunya itu menuju ke demam ya teman-teman 37,8, dan ini teman-teman keluar nanah dari jalan lahir. Ini tanda-tanda utamanya teman-teman. Jadi diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Setelah kita baca soalnya teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa ibunya terkena infeksi menular seksual karena ibunya bekerja sebagai PSK gitu kan. Tapi kan IMS itu berbagai macam ya teman-teman gitu. Dan ciri utamanya itu ini keluar nanah dari jalan lahir. Kita lihat opsi jawabannya A, sifilis. Salah ya teman-teman, sifilis ini raja singa teman-teman. Dan ciri-ciri itu bukan keluar nanah dari jalan lahir gitu. Herpes juga ya teman-teman, dia itu kayak bisul-bisul yang berisi cairan gitu teman-teman, gatalnya enggak ya teman-teman. Chlamydia tidak ya teman-teman gitu. Gonore itu juga bisa kita sebut sebagai kencing nanah. Jadi sesuai ya teman-teman dengan ciri-ciri ibunya yang dimana keluar nanah dari jalan lahir. Gonore itu bisa disebut juga sebagai kencing nanah ya teman-teman. Jadi ciri-ciri khususnya itu pengeluaran nanah dari alat kelaminnya gitu, seperti yang ada di gambar. Sekian dulu pembahasan soal-soal kebidanan hari ini. Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya. Terima kasih.